Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di dalam doa keluarga. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Keesaan 353, bait pertama sampai yang ketiga. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setia, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Padang gurun dunia, tandus kegersangan, hidup tanpa Tuhan, tiada ketentraman, hanya pada Tuhan ada pengharapan. Sabdanya bagiku, jadilah pegangan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami, di mana kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memelihara serta menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, seturut kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, adik-adik, anak-anak, bagaimana kabar kita? Kiranya kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Apapun kondisi kita hari ini, tetaplah bersyukur, sebab sabda Tuhan,
firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa kasih-Nya sungguh setia kepada kita. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan membacakan. Perikop ini sebetulnya panjang, ayat 1 sampai dengan pasal 33. Kita akan membaca 4 ayat. Hari ini kita akan merenungkan dari nyanyian Musa. Ulang 32 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita hari ini adalah sabdanya bagai dirus hujan. Kalau kita sudah menyanyikan tadi dari Kidung Keesaan 353, ini sebetulnya juga ada di Kidung Jemaat 52. Hanya memang Kidung Jemaat sudah tidak terbit dan digantikan oleh Kidung Keesaan. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan lagu ini. Tadi yang sudah kita nyanyikan, sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi, bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita menyanyikan lagu ini, apa yang baru saja kita rasakan? Bapak Ibu menikmati lagunya? Mari kita perhatikan sekali lagi setiap lirik dari kata-kata lagu ini, bahwa sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Kata-kata dari lagu ini, dari lirik ini, juga diambil berdasarkan bacaan kita, yaitu dari Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan 4. Lagu ini diciptakan oleh, ini Pak Pendeta, sebagai Pendeta Gintings. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita menyanyikan lagu ini, mungkin sudah terlalu biasa, atau mungkin kita, lagunya cuma begitu-begitu aja. Tetapi mari kita mencoba menggali lebih dalam lagi tentang isinya, syairnya, liriknya. Bahwa lirik dari lagu ini bersumber dari bacaan kita, yaitu Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan 4.
dengan tema kita yaitu sabdanya bagai dirus hujan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adakah kegersangan dalam hati kita? Adakah kegersangan dalam jiwa kita? Bagaimana dengan bacaan kita? Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan. Masihkah kita mampu merasakan bahwa kegersangan dalam hati kita itu disirami oleh Tuhan dengan firman-Nya, dengan sabdanya? Bacaan kita hari ini mengingatkan bahwa sabdanya memang sungguh bagai dirus hujan turun menyirami bumi dan tumbuhan. Nyanyian Musa yang kita baca hari ini mengingatkan kepada kita bahwa pengajaran itu menitik laksana hujan, meskipun hanya setetes. Ketika musim kemarau, ketika kegersangan itu melanda kehidupan, sungguh berharga meski hanya setitik. Perkataanku menetes laksana embun. Kita bisa bayangkan ketika musim kemarau begitu panasnya teriknya, apa yang dicari? Meski setetes air, meski setetes embun, itu sangat bermakna. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Dalam kehidupan kita tidak tahu. Setiap kita masing-masing memiliki pergumulan hidup. Adakah kegersangan yang kita rasakan saat ini? Baiklah, kita percaya bahwa sabda Tuhan bagai dirus hujan. Nyanyian Musa menyampaikan pengajaran yang baik. Nyanyian Musa menyampaikan pengajaran yang tidak ada embel-embelnya tentang kejelekan orang lain. Baik isi liriknya maupun cara penyampaiannya. Pengajarannya begitu tulus dan murni. Pengajaran Musa tentang tindakan Allah dan kebenaran Allah. Mudah-mudahan pengajaranku menitikkan laksana hujan. Itulah yang dikatakan dalam nyanyian Musa yang baru saja kita baca. Pengajaran Musa tanpa menjelekkan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak pengajaran yang mungkin kita dengar. Ada banyak pengajaran yang dalam tanda kutip ada disisipkan bahwa kata-katanya mengadu domba. Ada banyak pengajaran yang kata-katanya justru menjelekkan orang lain supaya dirinya merasa lebih baik. Ada banyak pengajaran yang memang diajarkan tidak sesuai dengan yang semestinya, tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan realnya. Tapi Musa mengajarkan fakta bahwa sabdanya bagaikan dirus hujan yang menyirami tanaman, yang menyirami hati kita. Musa mengatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Pengajaran yang berpusat pada pemahaman tentang maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Pengajarannya tidak berpusat pada dirinya sendiri,
tetapi pengajarannya berpusat kepada Allah. Pengajarannya yang justru mengatakan betapa Allah itu setia. Pengajaran Musa bukan untuk dirinya, tetapi untuk kesetiaan dan kebenaran Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika syair dari ayat 2 yang kita nyanyikan, sambutlah hai jiwaku sabda Tuhan Allah, Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia, pasanglah telinga dan dengarkan sabdanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah firman Tuhan menyejukkan kita. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita, menyegarkan jiwa kita. Padang gurun dunia, tandus kegersangan. Hidup tanpa Tuhan tiada ketentraman. Hanya pada Tuhan ada pengharapan. Sabdanya bagiku jadilah pegangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, benar bahwa sabda Tuhan bagai diru hujan yang menyegarkan jiwa kita, yang menyejukkan hati kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang mengasihi, namun kami juga mengakui akan kekurangan setiaan kami, karena ini ampuni akan segenap kekurangan dan kelemahan kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh menjadi suatu jemaat yang berkembang hingga saat ini, yaitu jemaat Delima. Dan kami juga mengakui bahwa sebagai gereja, jemaat kami di Delima ini pun penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun kami tetap menyadari akan itu semua. Biarlah Bapa melalui para petugas pimpinan gereja, hamba-hambamu, mereka mampu menolong dan membimbing jemaat Tuhan dengan baik. Kami bersyukur bahwa kami di bawah GKI Jabar dan GKI AM boleh mempunyai banyak badan-badan yayasan yang boleh digunakan sebagai kepanjangan tangan daripada Tuhan sendiri. Kami teringat akan yayasan sinode, yayasan yang di bawah sinode GKI Jabar, baik sekolah, BPK Penabur, Ukrida, dan Rumah Sakit Ukrida, dan banyak lagi. Biarlah semuanya ini boleh dipakai sebagai alat untuk mengembangkan jemaat Tuhan dan menolong kebutuhan jemaat Tuhan. Karena itu setiap orang yang terlibat di dalamnya, biar mereka boleh melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesadaran. Ampuni kalau kami masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Terima kasih ya Bapak bahwa kami jemaat Tuhan di Delima yang saat ini sudah berkembang cukup baik, boleh mendoakan mereka itu, biar mereka itu juga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga akan kondisi daripada jemaat di mana-mana di seluruh muka bumi ini yang saat ini menderita karena pandemi. Mampukan mereka mengatasi semuanya dengan baik karena ada ikut campur Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang terlibat di dalam jemaat, baik tata usaha maupun pembantu-pembantu yang lain, agar mereka mampu melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini.
Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita, seperti firman Tuhan yang menetes laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, dan nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 357, bait pertama, kedua, dan kelima. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Opa dan Oma yang berbahagia, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tetaplah pegang firman Tuhan, sebab sabdanya bagai dirus hujan yang menyirami tanah dan tumbuhan, yang menyirami hati kita, yang menyirami jiwa kita, hingga kita merasakan kesegaran dan kesejukan di tengah-tengah kegersangan hidup kita. Peganglah sabdanya, percayalah, maka kebahagiaan itu akan ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan kita, dalam melakukan tugas panggilan pelayanan kita. Amin.